Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Indah Lestari dengan NIM 05329 dari Prodi Sastra Inggris, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato dengan judul Dampak Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Remaja. Teman-teman sekalian, saat ini media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita. Hampir setiap hari kita membuka Instagram, TikTok, WhatsApp, atau platform lainnya. Hanya untuk sekedar berkomunikasi, mencari informasi, atau mencari hiburan. Namun, apakah kita sadar bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan mental kita? Menurut laporan Kementerian dari Kominfo tahun 2023, lebih dari 98% remaja Indonesia menggunakan media sosial setiap hari. Angka ini menunjukkan bahwa betapa besar peran media sosial dalam kehidupan kita sebagai remaja. Media sosial memang memberikan banyak manfaat positif, seperti memperluas pergaulan, mencari informasi, dan mengekspresikan diri. Namun di sisi lain, penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan mental seperti stres, kecemasan, bahkan depresi. Sebuah penelitian dari University of Pennsylvania tahun 2019 menemukan bahwa membatasi penggunaan media sosial hingga 30 menit per hari dapat menurunkan tingkat kesepian dan depresi. Artinya, semakin banyak waktu yang kita habiskan di media sosial, semakin besar pula risiko gangguan mental yang bisa kita alami. Demikian juga dari data World Health Organization atau WHO tahun 2022 juga menyebutkan bahwa 1 dari 7 remaja di dunia mengalami gangguan mental. Penggunaan media sosial yang berlebihan menjadi salah satu faktor pemicunya. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena masa remaja adalah fase penting dalam perkembangan emosional dan sosial seseorang. Teman-teman, kita tidak bisa menolak kemajuan teknologi, tapi kita bisa mengatur cara kita menggunakannya. Gunakan media sosial secara bijak. Jangan mudah terpengaruh oleh standar kecantikan, gaya hidup, atau popularitas yang sering ditampilkan secara berlebihan. Ingat, tidak semua yang kita lihat di media sosial adalah kenyataannya. Jadi kita juga perlu menjaga kesehatan mental kita dengan cara yang pertama, membatasi waktu penggunaan media sosial setiap hari. Yang kedua, mengisi waktu luang dengan kegiatan positif seperti mengembangkan hobi, olahraga, atau berinteraksi langsung dengan keluarga atau teman. Jadi kita juga perlu menjaga kesehatan mental kita dengan cara yang pertama, membatasi waktu penggunaan media sosial setiap hari. Yang kedua, mengisi waktu luang dengan kegiatan positif seperti mengembangkan hobi, olahraga, atau berinteraksi langsung dengan keluarga atau teman. Yang ketiga, tidak membandingkan diri kita dengan orang lain di dunia maya. Dan yang keempat, berani meminta bantuan atau bercerita kepada orang yang dapat dipercaya jika merasa stres atau tertekan. Teman-teman sekalian, media sosial bukanlah musuh kita. Ia bisa menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan dengan bijak, tetapi juga bisa berbahaya jika digunakan secara berlebihan tanpa terkendali. Mari kita menjadi generasi muda yang cerdas digital, yang mampu memanfaatkan media sosial untuk kebaikan tanpa mengorbankan kesehatan mental kita. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menyadarkan kita semua akan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia maya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Bila ada kesalahan yang tidak saya sengaja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.